Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi transmisi manual. Ada beberapa subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yang harus dicapai pada akhir perkuliahan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja transmisi dengan lancar dan jelas setelah mendapatkan demonstrasi dari dosen, setelah berdiskusi dengan teman. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prosedur membongkar dan memasang transmisi manual dengan lancar dan jelas setelah mendapatkan penjelasan dan dosen. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab kerusakan transmisi manual dengan tepat setelah membaca servis manual. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur mengukur komponen transmisi manual dengan tepat setelah membaca servis manual. Tujuan perkuliahannya 1. Mahasiswa mampu menyebutkan nama komponen-komponen transmisi manual secara utuh. Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja transmisi manual dengan jelas dan lancar. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur mengukur komponen-komponen transmisi manual dengan jelas. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prosedur menyelesaikan masalah pada transmisi manual. Oke, lanjut. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana putaran itu dari mesin sampai ke roda. Setelah kita kemarin membahas tentang kopling, yaitu kopling itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi. Sekarang kita akan membahas tentang transmisi, bahwa transmisi itu adalah satu untuk meneruskan putaran, ya, meneruskan putaran dari kopling ke propeller. Bagaimana dengan penggerak depan? Kalau penggerak depan berarti meneruskan putaran dari kopling ke transmisi, ya. Kemudian ke drive shaft, ya. Jadi bukan propeller, karena kalau penggerak depan tidak menggunakan propeller shaft. Ya. Kenapa perlu adanya transmisi? Jadi apakah sebuah kendaraan itu bisa berjalan tanpa transmisi? Bisa, tetapi tujuan-tujuan ini tidak akan tercapai. Yang pertama, satu, memerlukan tenaga yang berbeda dalam setiap pergerakan pengendaraan, ya. Jadi awal berjalan dibutuhkan tenaga yang besar, sehingga dibutuhkan rasio yang besar. Makanya kenapa kalau kita naik sepeda motor, naik apapun, ya, naik kendaraan, sepeda motor misalnya, kenapa harus masuk 1 bukan masuk 4, ya? Karena pada saat masuk 1 tenaganya besar, putarannya rendah. Itu biasanya berbanding lurus. Semakin rendah kecepatannya, maka torsinya akan semakin besar. Yang kedua, kendaraan memerlukan kecepatan yang berbeda. Jadi awal bergerak tidak butuh cepat, kemudian semakin lama semakin cepat. Sebagaimana kalian kalau naik sepeda motor yang baik itu yang transmisi CVT ataupun yang manual, kan mesti kecepatannya berbeda. Yang kedua adalah diperlukan pengoperasian lembut saat melewati kondisi pengendaraan yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan fungsi-fungsi ini kita memerlukan transmisi. Apa sih sebenarnya transmisi itu? Transmisi adalah sebuah mekanisme perubahan gear. Ya, jadi gear, persatuan gearnya itu berubah-ubah jadi 1 sampai 5. Di situ juga ada mundur. Ya. Kemudian menyalurkan tenaga dari mesin ke propeller, kemudian ke poros penggerak, lalu ke roda. Secara umum transmisi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh. Yang banyak digunakan sekarang adalah synchron mesh. Ya, ini adalah konstruksi sliding mesh. Ya, ada beberapa kurangan, konstruksinya lebih besar, jadi giginya besar-besar, perpindahan gigi sulit, suaranya kasar. Kemudian konstruksinya ada input shaft, ini input shaft, kemudian counter shaft, ada main shaft, kemudian ada reverse gear, jadi kalau untuk mundur, ya. Kemudian constant mesh, konstruksinya lebih kecil dengan menggunakan jenis gigi helical, jadi giginya sudah gigi miring. Main gear dan main shaft dapat berubah dengan bebas, ya. Kemudian perpindahan gigi dilakukan oleh dog clutch yang dipasang pada main shaft, jadi ini dog clutch, ya. Kemudian perpindahan giginya masih terasa sulit karena tidak ada mekanisme untuk menyamakan putaran. Ya, yang terakhir adalah
model synchromess. Ya, secara umum konstruksinya sama dengan constant mesh saja. Pada synchromess itu dilengkapi dengan synchron mesh ya. Ada mekanisme penyamaannya. Tapi giginya beda. Kalau constant mesh itu nggak punya cone. Kalau synchron mesh itu punya cone. Contohnya untuk apakah constant mesh itu masih dipakai? Contohnya di gigi mundur untuk kalau di Suzuki itu mulai dari ST100 yang di T5 itu sampai yang model terbaru pun yang penggerak belakang itu gigi mundurnya menggunakan constant mesh. Ya, synchron mesh type atau jenis synchron mesh memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah synchronous ring atau ini. Kalau di bengkel disebut dengan chromesh ya. Fungsinya apa? Menyamakan putaran. Yang kedua ada slip hub. Ya, ini slip hub atau synchronous slip. Fungsinya adalah memindahkan putaran dari main gear ke main shaft melalui clutch hub. Nah, clutch hub fungsinya apa? Clutch hub itu atau disebut pula dengan synchronous hub. Fungsinya adalah menghubungkan putaran dari sleeve ke main shaft atau pull shaft. Synchronous K, yang synchronous K ini kalau di bengkel disebut dengan kacangan itu fungsinya adalah untuk menekan synchronous ring. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir adalah synchronizer spring. Yang ini. Ya, ini synchronizer spring fungsinya adalah untuk menekan synchronous K. Ya, itu beberapa fungsi komponen pada transmitter tipe synchronous. Ya, secara umum ya, transmitter tipe FR jadi front engine rear drive. Jadi secara umum kendaraan itu dibagi menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan letak mesin dan letak penggeraknya. Ada FR itu berarti front engine rear drive. Kalau FF berarti front engine front drive. Kalau RR berarti rear engine rear drive. Ya, fungsi transmisi. Yang pertama adalah menyalurkan putaran atau menyalurkan tenaga. Jadi dari input shaft kemudian counter shaft ya. Ini kemudian ke output shaft nanti diteruskan ke propeller. Kemudian meningkatkan torsi dan kecepatan putaran mesin. Caranya gimana? Dengan merubah rasio ya. Kemudian membalik putaran. Jadi kalau kita lihat, nah, coba kalian lihat nih, putarnya searah jarum jam berlawanan. Yang ini searah, otomatis ini berlawanan. Ya. Prinsipnya bahwa setiap gigi yang berhubungan secara langsung maka putarannya akan terbalik. Seperti ini tadi ya, ini searah jarum jam berlawanan, ini berlawanan, ini searah. Ya. Ini berlawanan ya, arah jarum jam. Ini searah, ini berlawanan. Searah apa berlawanan ini? Ini kan beda dengan ini. Jadi input dengan outputnya itu putarannya berbeda. Kemudian memutuskan tenaga. Jadi pada waktu kita netralkan gigi, maka tenaga dari mesin itu tidak akan diteruskan ke propeller. Ya, bahwa transmisi seperti yang saya sampaikan tadi, fungsinya adalah untuk merubah kecepatan putaran mesin dan merubah torsi dan menggunakan kombinasi rasio. Jadi yang dirubah adalah rasionya. Dari 1 sampai 5 itu rasionya berbeda. Nah, ini contohnya transmisi pada kecepatan 1. Jadi saya sudah bedakan warnanya dari input shaft. Ini putaran dari input shaft diteruskan ke reduction gear yang warnanya hijau. Kemudian diteruskan ke counter drive gear yang warnanya biru. Kemudian diteruskan ke counter shaft yang warnanya ungu. Kemudian diteruskan ke counter low gear yang warnanya hijau ini. Kemudian ke main gear atau low gear. Jadi ini pada posisi 1 ke low gear ini. Kemudian diteruskan ke low speed gear ya. Diteruskan ke ini. Ini berarti synchronous sleeve.
dari yang warnanya oranye, kemudian diteruskan ke ke sleeve low hub. Low hub ya. Low hub ini low sleeve, low hub. Kemudian diteruskan ke output sub. Nanti kalian salah satu tugasnya adalah membuat flowchart seperti ini, karena yang saya buat hanya 1 dan 2. Jadi kalian nanti akan membuat flowchart yang seperti ini dan penjelasannya. Kemudian transmisi pada kecepatan 2. Jadi dari input sub, kemudian ke reduction gear, ke counter drive gear, ke counter sub, kemudian ke second counter second gear, kemudian diteruskan ke main gear, kemudian ke low hub, kemudian low sleeve ya, sorry, yang biru ini low sleeve, kemudian ungu low hub, kemudian ke output sub. Ya, secara umum kalau kita lihat rasio masing-masing gear itu, gigi 1, 2, dan 3 fungsinya untuk menurunkan kecepatan. Kenapa? Karena gear kecil memutar gear yang lebih besar. Artinya kalau kita cari rasionya masih besar gitu. Jadi kalau mencari rasio sederhana itu kan output dibagi input. Ya, jadi kalau misalnya yang gigi 1 itu counter gearnya giginya 10, yang digerakkan 30, berarti rasionya adalah 3. Sehingga logikanya inputnya berputar 3 kali, outputnya hanya berputar sekali, maka putarannya secara otomatis kan menurun. Kemudian gear 4 itu menghubungkan langsung. Kenapa? Karena gear 4 itu biasanya rasionya 1 ya. 1. Jadi input sama output putarannya sama. Kemudian gear kelima itu menaikkan putaran. Karena yang menggerakkan itu besar, kemudian yang digerakkan kecil. Nah, kebalikan daripada gigi 1. Kemudian gear pembalik, ya fungsinya untuk membalik putaran supaya kendaraan bisa mundur. Ya, kalau mau cari rumusnya ini, ya rumus sederhananya adalah mencari rasio. Apa sih rasio itu? Rasio adalah rasio gear adalah rasio kecepatan putar input gear dan output gear. Jadi kalau pakai putaran biasanya input dibagi output, tapi kalau pakai jumlah gigi biasanya output dibagi input. Ya, kalau mau pakai torsi bisa. Ya, ini cara rumusnya ini. Bagaimana mencari kecepatan output? Ya, tinggal dari rumus tadi ya kita rubah. Ya, akhirnya ini. Nah, nanti coba buat contoh menghitung rasio gear. Kemudian mekanisme pemindah gigi, memindah giginya itu mekanisme seperti apa? Pertama adalah pemindah kontrol jauh, biasanya menggunakan sling atau menggunakan bar gini ya. Pakai gear shift control shaft ya. Ini di beberapa jenis Suzuki dipakai, tapi yang baru sekarang relatif biasanya menggunakan kabel. Jenis yang langsung, ini yang tipe yang langsung. Jadi yang tadi yang pertama tadi yang kontrol jauh, yang ini kontrolnya langsung. Misalnya kayak Kijang, kemudian Panther itu langsung dia. Konstruksinya tuas pemindah secara langsung menyambung ke transmisi. Keuntungannya pengoperasian lebih cepat. Ya, biasanya digunakan untuk kendaraan FR, tapi tidak semua ya. Tidak semua FR tuh menggunakan ini. Kayak Avanza itu masih menggunakan sling. Kemudian Suzuki AVP itu menggunakan sling. Kemudian Grand Max itu masih menggunakan sling. Jadi tidak menggunakan mekanisme yang ini. Kalau mekanisme yang jauh tuh keuntungannya dia lebih fleksibel. Jadi tuas itu bisa diletakkan di mana saja. Contohnya kayak Grand Max. Grand Max tuasnya kan ada di dashboard. Ya. Sehingga ruang kabinnya itu bisa dibuat lebih luas. Kalau ini kekurangannya tidak fleksibel penempatannya. Jadi sudah fix ya, harus di situ. Misalnya kalau posisi tuasnya jauh dari tempat duduk kan susah untuk memindahnya.
Kemudian struktur mekanisme sinkron mesh ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi komponennya ada main gear. Nah, ciri-ciri gigitnya itu punya cone. Nah, punya cone itu kerucut ya. Kenapa bentuknya kerucut? Ya, ini karena ini bentuknya kerucut juga. Nah, kalau kerucut itu kan, kalau kerucut dengan kerucut, maka ada proses pengereman. Karena memang kenapa dinamakan sinkron mesh? Karena ada proses penyamaan putaran. Kemudian ada synchronous sleeve, kemudian synchronous hub, synchronous K, synchronous spring, kemudian ini cone yang saya sampaikan tadi. Jadi synchronousnya ada cone-nya. Jadi kalau susunannya seperti ini nanti kalau disusun. Jadi ini boleh dinamakan menjadi synchronous set. Ya, bagaimana kemudian cara kerjanya? Yang pertama, saat garpu pindah shift menggerakkan synchronous sleeve, shift dan mesh K bergerak bersamaan. Jadi pada saat ini digerakkan ya dengan menggunakan Fox itu, maka ini akan menekan synchronous K. Synchronous K akan menekan synchronous ring. Ya, sehingga terjadi gesekan antara synchronous ring dengan main gear. Ya. Kalau ini gearnya itu ditahan, ya, ditahan, maka putarannya akan menurun. Ya, putarannya akan menurun. Nah, semakin jauh kita mendorong tuas itu, maka tonjolan atau ada segitiga di bagian depan pada synchronous sleeve ini akan bersentuhan dengan synchronous ring. Nah, kalau itu sudah lurus, dia menclek nanti ya. Karena bentuknya segitiga. Ya, ini kan, ini bentuknya segitiga. Ya. Nah, ini bentuknya segitiga, ini tidak akan pernah ketemu ujung dengan ujung. Yang pasti ini akan mengsle. Tergelincir. Kalau dia tergelincir, dia masuk. Celak, begitu masuk, maka sleeve ini akan terhubung ke gear. Sehingga kalau sleeve sudah terhubung ke gear, maka putaran dari main gear diteruskan ke hub, kemudian diteruskan ke output. Ya, ini lanjutannya kayak gini. Ya, pada transmisi itu ada mekanisme pengemudi dengan aman. Mekanisme yang mendukung kerja transmisi manual memiliki beberapa mekanisme untuk mengemudi secara aman yang meliputi: satu, mekanisme untuk mencegah lepasnya pertautan saat berkendara. Jadi mencegah supaya gigitnya tidak kembali ke netral. Jadi kalau di bengkel itu ada beberapa keluhan, misalnya giginya kalau misalnya kena hentakan dia kembali ke netral. Kemudian mekanisme untuk mencegah lebih dari satu gear untuk berhubungan dalam waktu yang sama. Misalnya kalau kita lihat satu itu kan ke depan, maka ada kemungkinan setiap shift, setiap tuas ke depan itu ada gigi yang bisa double masuk gitu. Sehingga untuk mencegah itu ada mekanisme pencegahannya. Mekanisme untuk mencegah kesalahan peletakan pada posisi mundur saat berkendara. Ya, mekanisme pencegahan lepas hubungan. Gear lepas adalah terlepasnya hubungan gear tanpa tuas memindah digerakkan. Jadi biasanya lepas itu kembali ke netral. Jadi kan 1, 2, antara 1 dan 2 dan netral. Misalnya kalau misalnya masuk 1, kalau hubungannya itu tidak kuat, maka lepas dia. Pertautan tidak sempurna pada saat pergantian gigi posisi atau oleh pergerakan posisi antara slip. Kemudian kausan pada split gigi sehingga terjadi pelonggaran yang berlebihan. Oke, saya lanjutkan. Ya, misal kayak gini nih. Nah, ini chamfer. Chamfer pada sleeve dan gear mempunyai permukaan gigi yang dichamfer. Jadi bagian depan dari sleeve itu kenapa dibuat chamfer atau segitiga untuk memudahkan pertautan. Kemudian bola detek. Ini untuk mencegah supaya giginya lepas. Ya. Atau kenapa kalau kita masukkan gigi itu bunyi clok gitu ya? Salah satunya karena ini.
Ya, karena ada ball detect-nya nih. Ini ada fungsinya gitu. Selain hanya sebagai mendeteksi, dia untuk mencegah supaya si fork-nya ini tidak bisa bergerak lagi. Jadi biasanya lubangnya 3. Ini kan kalau kita lihat ada cokannya 3. Kemudian mekanisme gerakan satu arah. Contohnya ini. Kalau untuk yang ini untuk penggerak depan ini. Jadi untuk penggerak depan ini gigi mundurnya. Gigi mundur untuk yang penggerak depan. Kemudian mekanisme mencegah pertautan ganda. Jadi biasanya untuk mencegah terjadinya pertautan ganda maka digunakan sebuah mekanisme pencegah pertautan ganda atau interlock namanya. Nah, interlock itu macam-macam. Ini ada interlock ball. Jadi yang di antara tengah ini namanya interlock ball. Kemudian ada pin. Nih. Jadi tengah itu ada pin kecil namanya interlock pin. Nah, bola ini berfungsi untuk mencegah supaya kalau kita memindahkan tuas, ini kan tuas nomor 4, tuas 4. Kalau ke depan 4 itu kan ke belakang ya. Kalau ke belakang berarti ada kemungkinan kan 1 itu juga 2 ya, jadi masuk 2. Jadi 1 itu ke depan, 2 ke belakang. Ya. Jadi melalui mekanisme ini tidak akan pernah terjadi ada 2 gear yang masuk bersamaan. Misalnya 2 berarti 2 dengan 4, 3 dengan 1. Oke, itulah tadi penjelasan tentang transmisi. Kemudian, apa sih yang kemudian diperiksa pada transmisi manual itu? Yang pertama adalah memeriksa celah antara synchromous ring dengan main gear, memeriksa lebar groove synchromous key, memeriksa celah sivok dengan synchromous. Kemudian memeriksa performa synchromous ring, memeriksa kondisi main gear dan synchromous ring. Oke, yang pertama adalah memeriksa celah antara synchromous ring dengan main gear. Ya, ini. Yang A ini. Jadi, bagaimana cara memeriksanya? Jadi, kita tekan synchromous-nya ini. Tekan ke main gear-nya. Kemudian diukur menggunakan filler gauge. Ya. Bukan fuller, tapi filler gauge. Nah, A itu standarnya adalah 1 sampai 1,4. Limitnya adalah 0,5. Jadi semakin kecil jaraknya ini, jaraknya A ini, maka itu tidak diperkenankan. Misalnya lebih kecil dari 0,4 tidak boleh. Harus lebih dari 0,5. Jadi 0,5 saja itu tidak boleh, apalagi lebih kecil daripada 0,5. Kemudian ketebalan case slot, jadi rumahnya nih. Nah, oke, sekarang yang pertama tadi A. Kenapa A itu tidak boleh kurang dari 0,5? Ya. Kalau jaraknya itu terlalu kecil, maka synchromous ring ini tidak bisa menahan putarannya main gear. Ingat bahwa setiap gigi pada saat netral itu berputar. Jadi 1, 2, 3, 4 itu pada waktu netral tetap berputar. Kenapa? Karena tetap berhubungan dengan berhubungan dengan counter gear. Sehingga ini tetap berputar. Yang diam itu adalah output shaft-nya. Jadi yang direm oleh synchromous itu adalah main gear-nya ini. Ya, main gear-nya direm. Kemudian, jadi kalau ininya celahnya terlalu kecil, bisa kemungkinan synchromous ring ini kemudian tidak bisa menahan putarannya menahan putaran main gear. Nah, kemudian yang B. Kenapa B ini tidak boleh lebih dari 0,4? Jadi limitnya adalah 0,4. Standarnya adalah 0,1. Jadi kalau ini standarnya makin kecil, limitnya makin besar gitu lah. Kalau semakin lebar, maka case slot-nya tadi, synchromous key-nya itu gerakannya terlalu banyak. Kalau gerakannya terlalu banyak akan semakin sulit untuk memposisikan, ya, meluruskan synchromous ring ini dengan sleeve, ya. Jadi, Pak, bagaimana kalau misalnya A-nya itu masih standar, taruhlah misalnya 1 misalnya. Tapi case slot-nya sudah mencapai 0,4, ya harus ganti synchromous ring-nya. Ini kondisi manapun yang tidak benar, maka synchromous ring itu harus diganti. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah memeriksa celah sivok dengan synchromous sleeve.
Ini kenapa tidak boleh besar? Ya, bahwa nanti yang berhubungan dengan synchromase hub itu ada slip. Kalau celah antara fork, ya, celah antara dua, si fork dengan sleeve ini terlalu lebar, maka sleeve-nya itu masuknya kurang masuk. Sleeve-nya itu kurang masuk, kurang masuk di main gear-nya. Kalau kurang masuk, nanti saat ada hentakan, bisa jadi ini balik, kembali ke netral. Salah satu penyebab kenapa gigi itu kemudian gampang lepas pertautannya salah satunya ini. Memeriksa performa synchromase ring dan memeriksa kondisi main gear dan synchromase ring. Jadi kalau ingin memeriksa performa synchromase ring ini, kita tekan ke ke main gear-nya, ditekan sambil diputar. Kalau ditekan sambil diputar masih gerak ini, ya, keduanya salah satunya gerak, maka harus diganti ini. Wah, sorry lupa tadi ya pointernya. Jadi kalau ditekan ke sini, ya, tetapi masih bergerak ini atau ini, maka tidak boleh dipakai lagi, ya. Kemudian memeriksa kondisi main gear. Nah, di sini ini ada cone, apa tadi, camper tadi ya. Jadi bentuknya segitiga. Karena selalu bergesekan, cone camper ini lama-kelamaan tumpul. Kalau lama-lamaan ketumpul, maka sulit untuk masuk gitu. Jadi giginya sulit masuk. Jadi sulit masuk bisa jadi karena campernya ini sudah rusak, atau camper di sini juga rusak, atau di camper sleeve-nya juga rusak. Sehingga harus ganti. Ya, ini contoh diagnosis kerusakan. Jadi di akhir perkuliahan ini kalian akan saya tugaskan tugas mandiri, ya, tugas kelompok untuk membuat analisis diagnosis kerusakan beserta logisnya gimana. Contohnya ini, susah masuk, gigi susah masuk. Yang pertama adalah si forknya aus. Jadi ini aus. Si forknya nih aus. Kenapa forknya yang aus? Bukan sleeve-nya. Forknya ini biasanya aluminium. Yang aus itu biasanya forknya, bukan sleeve-nya. Sleeve-nya itu baja. Jadi yang dibuat kalah itu malah sleeve-nya. Ya mungkin sleeve-nya lebih murah mungkin ya. Sehingga biasanya kalau di bengkel sleeve-nya ini kemudian dipopok, ditambahi gitu. Nah, kenapa sleeve? Kalau sleeve ini rusak, aus, itu susah masuk. Bisa, karena pergerakannya ini nggak bisa gerak dengan banyak, gerakannya nggak banyak jadinya, gitu. Sehingga giginya susah masuk. Kemudian yang kedua, si fork atau synchromase aus. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya ini bisa aus, ini bisa aus, tapi kebanyakan yang aus ini. Kalau synchromase sleeve, yang aus bisa jadi bukan ininya, bukan permukaannya, tapi ini, splinnya ini yang aus, sehingga dia kocak, ya. Sehingga sleeve-nya itu kocak. Kalau sleeve-nya kocak, ya susah masuknya. Kemudian lokasi spring lemah atau rusak ini. Ya biasanya ini lemah karena itu ditekan kemudian dilepas, ditekan dilepas. Lama-lama dia akan resistansi pegasnya menurun. Ya. Kemudian miring pada input shaft atau main shaft aus. Ya, jadi biring-biring ini aus. Kalau aus dia akan kocak. Maka sulit untuk masuk. Gigi pada shift atau gear aus ini, ya, gigi yang di sini itu aus. Atau yang di sini konnya itu aus, sehingga susah masuk. Sirkuit tidak ada atau hilang. Nah, kalau sirkuitnya tidak ada, kenapa kok bisa susah masuknya? Yo dia giginya itu bebas jadinya, bisa maju mundur, sehingga kalau kita masukkan dia mundur, ya secara otomatis akan susah masuk gitu. Ya, analogika logis berpikir seperti ini, ya, yang saya minta nanti misalnya kalian buat masalah yang lain. Pak, boleh nggak Pak buat masalah yang sama dengan Bapak? Enggak, ya. Jadi enggak boleh. Coba cari yang lain.
Informasinya bebas, nanti dicari di mana boleh. Ini tugasnya. Carilah masalah-masalah yang terjadi pada transmisi manual dari YouTube atau Google. Atau mungkin servis manual boleh? Boleh. Tetapi harus ada logisnya. Gitu. Kemudian buatlah kajian mendalam berdasarkan teori dan kajian yang kalian temukan. Buatlah presentasi interaktif dengan durasi maksimal 15 menit. Seperti ini. Ya. Kalian nanti membuat presentasi interaktif seperti yang saya buat ini. Kemudian diupload di Google Drive kalian, yang dikumpulkan adalah linknya aja, ya. Linknya yang dikumpulkan di Sepejar. Nanti kalau videonya dimasukkan di Sepejar nanti terlalu berat nanti. Ya. Jadi itu penjelasan tentang transmisi hari ini. Ya, selamat berkarya, selamat membuat video. Sama satu nih, nanti di sini ada yang lupa tadi, yang satu tugas mandiri, ya, membuat flowchart cara kerja transmisi, ya. Nanti sama bentuknya adalah video, sehingga kalian nanti belajar untuk bagaimana menyampaikan materi transmisi ini dengan baik. Contohnya yang sederhana, ya, dengan membuat kajian-kajian seperti ini. Mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Semoga informasi ini mampu memberikan dasar yang kuat kalian untuk melakukan analisis kerusakan pada transmisi manual. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.